Ya, langsung saja pada pembahasan. Nabi membina masyarakat Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Nabi sampai di Madinah. Nabi dan kaum muslimin yang hijrah disambut dengan hormat. Mengapa sambutannya baik? Karena jauh ketika tahun sebelumnya, tahun ke-12 kenabian, banyak penduduk Madinah yang sudah menyatakan keimanannya terhadap ajaran Islam. Nah, anak-anak, golongan yang berhijrah dari Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Dan golongan masyarakat Madinah yang menyambut kedatangan Nabi disebut kaum Ansor. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan Nabi selama di Madinah. Yuk, penjelasannya berikut ini. Langkah pertama, membangun masjid. Menurut Nabi, masjid adalah tempat yang paling tepat untuk menjadi pusat dakwah dan tempat untuk mempersatukan umat Islam. Langkah kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Tujuannya agar persaudaraan semakin erat. Ikatan ini dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Nabi membangun masjid di tanah milik dua anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Rasulullah memberinya seharga 10 dinar. Rasulullah bersama para sahabat lalu kemudian bergotong royong untuk membangun masjid. Masjid inilah yang kemudian dinamakan Masjid Nabawi. Beberapa upaya Nabi dalam membangun masyarakat Madinah, yaitu dalam bidang sosial mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua, mempererat persaudaraan dalam ukhuwah Islamiyah antara muhajirin dan ansor. Yang ketiga, menyatukan semua golongan masyarakat Madinah, baik suku, bangsa, dan agama. Upaya dalam bidang ekonomi mewajibkan masyarakat Madinah untuk bekerja. Yang kedua, perintah untuk berzakat. 3. Memanfaatkan sumber daya alam kota Madinah untuk bertani dan berkebun. 4. Melarang riba. 5. Meningkatkan hasil kerajinan emas dan perak. Upaya dalam bidang agama yang pertama adalah mengubah arah kiblat yang tadinya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Yang kedua, membuat panggilan azan sebagai seruan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat. Ketiga, perintah puasa di bulan Ramadan. 4. Perintah berzakat. Dan 5. Larangan meminum khamr atau minuman keras. Upaya dalam bidang politik adalah yang pertama menciptakan kestabilan masyarakat Madinah. Nabi membuat perjanjian damai yang disebut dengan Piagam Madinah. Upaya Nabi dalam bidang pertahanan, yang pertama adalah membangun kekuatan masyarakat Madinah dengan membentuk pasukan pertahanan. Nah, dalam mempertahankan kota Madinah sudah banyak peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. 1. Perang Badar. Yang kedua, Perang Uhud pada bulan Sya'ban. Yang ketiga, Perang Khandaq pada bulan Syawal. Hambatan yang dihadapi Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah. Yang pertama, serangan kafir Quraisy ke Madinah. Yang kedua, perlawanan bangsa Yahudi. Ketiga, pengkhianatan kaum munafik. Salah satu hal yang membuat mereka melakukan perlawanan kepada Rasulullah adalah karena bangsa Yahudi kecewa dengan masuk Islamnya rahib Yahudi, salah satunya itu Abdullah bin Salam dan Muharik. Lalu siapakah bangsa Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah? Mereka adalah dari Bani Quraisyah. Hambatan lainnya adalah pengkhianatan dari kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Demikianlah penjelasan dari saya tentang Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah. Tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal halaman 14, 15, dan 16.
Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.